Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Materi yang ke-9, al-mawdu'ut tasi', mulhaqatul i'tiqad. Materi-materi pembahasan yang masuk, yang ikut dalam pembahasan akidah. Jadi ini adalah pembahasan-pembahasan yang belum belum termasuk, ya, tidak berada di bawah topik-topik yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya pembahasan tentang sahabat, masalah yang berkaitan dengan sahabat dan tingkatan-tingkatan para sahabat. Lalu hukum mencela para sahabat. Kemudian alul bait, keluarga Nabi dan hak-hak mereka. Lalu termasuk juga dalam akidah adalah pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian al-imamatul uzma, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Syarat-syaratnya, hak-haknya, dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian juga karomatul aulia, karomatul aulia, karomahnya para wali, dan perbedaan antara wali dengan wali Allah tentu saja dengan ad-dajjal wasya'wada. Orang-orang yang mengaku sebagai wali tapi sebenarnya tidak benar, atau walinya setan. Kemudian beriman dengan jin. Kemudian pembahasan akidah juga dibahas di sana, anjuran untuk bersatu dalam jamaah dan tidak berpecah belah. Kemudian penjelasan akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini perinciannya, sahabat dan yang berkaitan dengannya, alul bait, karomatul aulia, jin, akhlak dan adab-adab syar'i. Adab ini juga termasuk berkaitan dengan akidah. Kemudian al-imamatul uzma, kepemimpinan imam, ada khilafah, imamatul uzma. Lalu kemudian al-jamaah, wa ma yata'allaqu biha, bersatu di atas akidah yang benar. Selanjutnya adalah al-firaq, kelompok-kelompok atau sekte-sekte. Ini penjelasan tentang makna perpecahan, macam-macamnya, hukum-hukumnya, dan mempelajari tentang hadis al-iftiraq, iftiraqul ummah, secara riwayat maupun diroya, secara riwayatnya, sanadnya, maupun secara pemahamannya. Kemudian al-firqatun najiyah dan sifat-sifatnya, kelompok yang selamat dan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Kemudian metode Ahlussunnah dalam berinteraksi kepada orang-orang yang menyelisih akidah yang benar. Kemudian mempelajari firqah-firqah yang mereka berafiliasi terhadap Islam, mereka masih mengaku Muslim, ini akan dipelajari di sana. Contohnya Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, dan yang lainnya. Kemudian penilaiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Khawarij, Rafidhah, Batiniyah, Sufiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Murji'ah, Jahmiyah. Begitu juga kelompok-kelompok modern yang mereka menyandarkan diri kepada Islam. Ini ada beberapa firqah-firqah, kelompok-kelompok. Yang pertama, yang dimaksud dengan firqah itu apa? Kelompok-kelompok ini apa? Macam-macamnya dan hukumnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan iftiraq, berpecah belah. Lalu penjelasan tentang hadithul iftiraq. Kemudian al-firqatun najiyah dan sifat-sifatnya. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan adanya khilaf, adanya perbedaan, dan orang-orang yang menyelisihi dalam masalah akidah. Di sana dibahas juga tentang kelompok-kelompok yang menonjol, yang besar. Di antaranya Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Batiniyah, Sufiyah, Asy'ariyah, dan Al-Maturidiyah. Berikutnya adalah agama. Ini lebih besar lagi cakupannya, agama. Agama-agama, mempelajari agama-agama. Penjelasan tentang makna agama, al-adyan wal milal wan nihal. Agama dan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian macam-macamnya, hukum-hukumnya, serta mempelajari dirosah agama-agama yang paling besar. Kemudian penjelasan kesesatannya di mana saja. Misalnya Yahudi, Yahudi dan macam-macamnya, serta akidah-akidah yang paling menonjol. Kemudian Nasrani dan macam-macam Nasrani ini, serta akidah-akidah yang paling besar dalam agama Nasrani. Di sana juga ada penjelasan tentang Majusi dan akidah yang paling besar di agama Majusi tersebut, keyakinan-keyakinan mereka.
Kemudian agama Hindusia, agama Hindu, agama Buddha, dan agama-agama kontemporer, agama-agama modern. Dalam masalah adian ini, dibahas terlebih dahulu apa itu adian, apa itu agama, dan macam-macamnya. Kemudian agama Kitabiah yang memiliki kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada agama yang mereka memiliki syubhatu kitab. Mereka menyerupai ada syubhat dalam kitab suci mereka, yaitu Majusi. Kemudian agama-agama yang dibuat oleh manusia, ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Kemudian madhab, ini al-madhahib al-mu'asir, pemikiran-pemikiran kontemporer. Macam-macam madhab kontemporer, kemudian pelajaran mengenai, penelitian mengenai apa saja kelompok-kelompok kontemporer yang paling menonjol, dan apa saja penyimpangan mereka, serta penilaian terhadap keyakinan-keyakinan mereka. Kemudian ada yang berkaitan dengan Islam, mereka masih berafiliasi terhadap Islam, misalnya Al-Briliwiyah, kemudian Duyubandi, lalu yang keluar dari Islam, misalnya As-Suhyuniyah, Zionis, Masuniyah, kemudian At-Tansir, misionaris, ya kristenisasi itu. Kemudian Al-Madzhab wa Tayarat Al-Fikriyah Al-Mu'asirah, pemikiran-pemikiran yang modern, pemikiran modern, misalnya At-Taghrib, pemikiran barat. Kemudian metode yang mereka gunakan misalnya Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ini yang pertama adalah yang masih menisbatkan kepada Islam, contohnya Al-Brilwiyah, kemudian Duyubandiyah, kemudian yang di luar dari cakupan lingkaran Islam yaitu Zionisme dan At-Tansir, kristenisasi. Kemudian madhab yang lain ada Taghrib, Wasailut Tayarat, Al-Ghazwul Fikri, ya seperti itu. Demikianlah ini secara umumnya. Adapun perinciannya tentu saja harus dibahas di kitab-kitab akidah, harus dipelajari, dan tentu saja harus bertahap dalam belajar. Dari kitab-kitab yang ringan, yang kecil, sampai ke kitab-kitab yang lebih kompleks. Dan ini biasanya dipelajari secara utuh untuk mahasiswa yang berada di fakultas atau di perkuliahan akidah, jurusan akidah, ilmu akidah. Jadi ini sekedar penjelasan apa sih yang dibahas dalam ilmu akidah. Cakupannya ilmu akidah itu apa saja. Dan dengan ini kita akan tahu juga, oh ini dibahas di dalam ilmu akidah. Dan mana yang tidak dibahas di ilmu akidah. Semoga bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus dan menghindarkan kita dari hal-hal yang menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.